warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan mempraktikkan salah satu soal yang akan dianalisis dengan menggunakan analisis korelasi persen. Jadi korelasi persen itu berarti metode statistika untuk mengukur hubungan antara variabel satu dengan variabel kedua yang mana datanya itu berdistribusi normal. Jika datanya tidak berdistribusi normal, maka kita bisa menggunakan korelasi yang lain, salah satunya yaitu korelasi sperm gitu. Baik, langsung saja. Di sini ada contoh data, ada data gaji, usia, dan pengalaman kerja dari karyawan suatu perusahaan. Nah, akan diukur apakah ada hubungan antara gaji dengan usia, gaji dengan pengalaman kerja, dan usia dengan pengalaman kerja, gitu. Ya, oke. Langsung saja dengan menggunakan SPSS. Maka pertama kita klik analyze, lalu kita pilih correlate, kita pilih yang bivariat. Ya. Nah, pastikan di sini karena kita menggunakan koefisien korelasi persen, maka yang di checklist adalah yang persen, ya. Oke, kita masukkan saja semua variabelnya. Jadi ketika variabel ini kita masukkan ke kolom variables, kemudian untuk option, oke, kita skip saja ya. Nah, berarti di sini kita sudah akan menggunakan alfa 5% yang sudah terdefault di SPSS-nya begitu. Kita klik OK. Ya, ini outputnya. Kita bisa lihat teman-teman, dari outputnya koefisien korelasi persen antara gaji dengan usia itu sebesar 0,221. Kemudian gaji dengan pengalaman kerja itu sebesar 0,751. Ya. Oke, kemudian untuk usia dengan pengalaman kerja itu sebesar 0,414. Nah, kita bisa menginterpretasikannya ya, berarti untuk hubungan antara gaji dengan usia itu sebesar 22,1%. Ya, kalau kita lihat besar koefisiennya itu kecil ya, dia hanya 22,1% di bawah 50% begitu. Maka bisa kita katakan hubungannya itu sangat lemah ya, karena dia hampir mendekati 0 begitu ya kalau untuk desimalnya. Nah, apakah memang ada hubungan ataukah tidak ada hubungan? Nah, sekarang kita cek ke p-value-nya. P-value di sini diperoleh 0,539. Oke. Kalau kita bandingkan dengan alfa yang kita gunakan adalah 0,05, maka berarti p-value-nya lebih besar dari alfa. Nah, sehingga H0 kita terima ya. Nah, karena H0-nya diterima, maka artinya bagaimana? Kita ingat kembali yang materi sebelumnya ya, untuk hipotesis H0-nya itu tidak terdapat korelasi antara variabel satu dengan variabel kedua, kemudian yang satunya terdapat korelasi antara variabel satu dengan variabel kedua. Karena H0 diterima, maka kesimpulannya tidak terdapat korelasi antara gaji dengan usia begitu. Nah, kemudian untuk gaji dengan pekerja, besar koefisiennya 0,751 atau 75,1%. Ya, ini hubungannya kuat ya, karena dia di atas 50% atau mendekati 1 gitu. Nah, sehingga untuk p-value-nya kita bisa lihat 0,012 atau kurang dari 0,05 ya. Kesimpulannya berarti terdapat korelasi antara gaji dengan pengalaman kerja, gitu ya. Ketika p-value-nya itu lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak, ya. Nah, kita menerima H1-nya berpuji terdapat korelasi antara gaji dengan pengalaman kerja, sehingga berarti ada hubungan nih antara gaji dengan pengalaman kerja. Kemudian untuk yang usia dengan pengalaman kerja,
besar koefisiennya 0,414 atau 41,4%. Oke, ini kira-kira ada hubungan nggak ya? Nah, kita cek ke p-value-nya. P-value-nya ternyata 0,234. Nah, ini berarti lebih besar daripada 0,05 ya, lebih dari alfa. Maka H0-nya diterima, sehingga tidak terdapat korelasi antara usia dengan pengalaman kerja. Oke, maka kesimpulannya yang hanya ada korelasi gaji dengan pekerja ya, itu berarti ini ya, antara variabel gaji dengan pengalaman pekerja gitu. Mungkin bisa kita katakan di sini semakin banyak pengalaman kerjanya, semakin besar ya waktu pengalaman kerjanya gitu ya, maka akan semakin besar pula gajinya begitu ya, karena kita bisa lihat di sini besar koefisien korelasinya itu positif ya. Oke, begitu. Terima kasih. Assalamualaikum.